Imam Az-Zahabi menuturkan tentangnya, Sayyidah berhijab dan suci Hindun binti Abu Umayyah binti Mughirah binti Abdullah bin Umar bin Makhzum bin Yakshah bin Murrah Al-Makhzumiyah, saudara sepupu Khalid bin Walid dan saudara sepupu Abu Jahal bin Hisham, termasuk generasi pertama wanita-wanita yang berhijrah sebelum dinikahi Nabi. Ia menikah dengan saudara sesusuannya Abu Salamah bin Abdullah As'ad al-Makhzumi, orang soleh. Jika kita mencermati kehidupan Ummu Salamah sebelum Islam, kita juga akan mengetahui ia seorang wanita mulia dan suci di tengah keluarga, punya nasab bangsawan, asal usul mulia dan terhormat di tengah-tengah kaumnya, Bani Makhzum. Selain itu, ia adalah putri salah satu orang Quraisy yang mulia dan murah hati. Ayahnya Zadur Rakib adalah salah satu orang murah hati yang sering menjadi perumpamaan dan buah bibir, sebab apabila orang-orang murah hati ini bepergian bersama rombongan, mereka tidak perlu membawa bekal ataupun menyalakan api, karena semua itu sudah dicukupi. Tentu tidak diragukan jika Hindun binti Abu Umayyah terpengaruh oleh lingkungan mulia pada masa-masa awal kehidupannya. Ia juga melihat posisi dan kemuliaan ayahnya di tengah-tengah masyarakat, sehingga tidak heran jika ia suka memberi berjiwa jernih, tahu di mana titik-titik kasih sayang bersembunyi, sehingga memancar kebajikan begitu keras dalam jiwa banyak orang. Hindun tumbuh berkembang di tengah keluarga bangsawan. Ia menyatukan kemuliaan dari dua sisi, murah hati dan keberanian. Sejak kecil, ia memiliki kepribadian kuat yang membuatnya harus dihormati. Selain itu, ia tergolong berparas cantik jelita. Setelah menginjak usia dewasa, salah seorang pemuda Quraisy yang kesatria lagi terkenal, sekaligus salah seorang pemberani Quraisy, datang meminang. Ia adalah Abdullah bin Abdul As'ad bin Hilal bin Abdullah bin Umar bin Makhzum, atau yang dikenal sebagai Abu Salamah. Ibunya adalah Barrah binti Abdul Muttalib bin Hashim, bibi Nabi Muhammad SAW. Abu Salamah adalah saudara sesusuan Nabi. Keduanya sama-sama disusui Suwaibah, maula Abu Lahab. Pernikahan berlangsung dan keduanya merengkuh kebahagiaan besar melalui pernikahan ini. Ummu Salamah menjalani kehidupan nikmat, lapang dan lembut, dinafkahi, dijaga dan disayang suami layaknya kasih sayang wanita menyusui terhadap anak yang disapi. Sebab di antara para sebayanya, Ummu Salamah dikenal berparas sempurna, memiliki inner beauty dan berwatak lembut. Namun seiring perjalanan waktu, ia meninggalkan seluruh kenikmatan ini untuk beralih menuju kenikmatan rohani yang menebarkan aroma wangi di seantero Mekah. Keharuman itu adalah aroma wangi Islam yang diserukan Muhammad SAW. Ummu Salamah dan suaminya segera beriman kepada Allah dan keduanya tergolong orang-orang bahagia. Seperti itulah pasangan suami istri ini terangkai dalam kafilah iman sejak fase-fase awal. Ummu Salamah menuturkan, "Kala Mekah terasa sempit bagi kami ketika para sahabat Rasulullah diganggu dan disiksa. Sementara Rasulullah SAW tidak mampu melindungi mereka dari kesiksaan, sedangkan beliau dilindungi kaum dan paman beliau, sehingga tidak mendapatkan siksaan seperti yang dialami para sahabat. Beliau pun berkata kepada mereka, di tanah Habasyah ada orang raja yang tak seorang pun dizalimi dan di wilayahnya. Maka pergilah ke negerinya hingga Allah memberikan kalian jalan keluar. Kami akhirnya pergi ke sana secara bergelombang hingga berkumpul, lalu kami menempati rumah terbaik dengan perlindungan terbaik." Ummu Salamah menanggung derita kala hendak berhijrah bersama sang suami menuju Madinah Al-Munawwarah. Ia hadapi semua itu dengan sabar dan mengharap pahala di sisi Allah. Diriwayatkan dari Ummu Salamah yang menuturkan, begitu sudah bertekad bulat untuk berhijrah, Abu Salamah mempersiapkan unta dan menaikkanku bersama anakku, Salamah bin Abu Salamah, yang berada dalam pangkuanku. Setelah itu Abu Salamah berlalu menggiring unta. Namun saat sejumlah orang dari Bani Mughirah melihat mereka menghampiri Abu Salamah, mereka berkata, "Kau silakan saja pergi. Namun bagaimana dengan kaum wanita kami ini? Atas dasar apa kami membiarkanmu pergi meninggalkan negeri ini dengan membawa istrimu?" Mereka lantas meraih tali kekang unta dari tangan Abu Salamah dan membawaku.
Karena kejadian ini, Bani Abdul As'ad, kabilah Abu Salamah tidak terima. Mereka amat tersinggung atas perlakuan terhadap salah seorang anggota keluarganya. Mereka berkata, "Demi Allah, kami tidak akan membiarkan anak-anak kami bersamanya kala mereka merebutnya secara paksa dari kawan kami." Lalu mereka mengambil anak Abu Salamah setelah berebut dengan Bani Mughirah. Akhirnya Abu Salamah berhijrah ke Madinah seorang diri. Aku pun dipisahkan antara anak dan suamiku. Setiap pagi aku pergi lalu duduk di tengah padang pasir dan hanya bisa menangis meratapi diri hingga sore hari. Begitulah yang harus kulakukan setiap hari sehingga selama setahun. Hingga akhirnya seorang kerabat dari Bani Mughirah melihat kondisiku, ia pun merasa iba. Ia kemudian berkata kepada keluarganya, "Bani Mughirah, kenapa kalian tidak membiarkan pergi wanita malang ini? Kalian telah memisahkannya dengan suami dan anaknya." Mereka kemudian berkata kepadaku, "Kalau kau mau, susulah suamimu." Setelah itu Bani As'ad mengembalikan anakku. Aku kemudian pergi menuju Madinah dengan menunggang unta bersama anakku yang aku gendong tanpa disertai apapun. Baru setelah tiba di Tan'im, aku bertemu dengan Utsman bin Talha bin Abu Talha dari Bani Abduddar. Utsman bertanya, "Kau mau pergi kemana, putri Abu Umayyah?" Aku berkata, "Aku hendak menemui suamiku di Madinah." "Kenapa tidak ada yang mendampingimu?" tanya Utsman. "Aku hanya didampingi Allah dan anakku ini," jawabku. Utsman kemudian berkata, "Demi Allah, aku tidak patut pergi seorang diri." Ia kemudian meraih tali kekang unta dan pergi menuntunku. "Demi Allah, belum pernah aku didampingi seorang lelaki Arab pun yang lebih mulia darinya." Saat tiba di tempat peristirahatan, ia menderumkan untaku. Setelah itu ia menjauh. Saat hendak meneruskan perjalanan, Utsman menghampiri untaku. Ia dekatkan ke arahku. Setelah itu ia menjauh dan berkata, "Silakan naik." Setelah aku naik dengan benar di atas unta, Utsman mendekat dan meraih tali kekang unta lalu menuntunku hingga tiba di tempat peristirahatan berikutnya. Itulah yang terus dilakukan Utsman hingga aku tiba di Madinah. Setelah Utsman melihat perkampungan Bani Amr bin Auf di Kuba, ia berkata, "Di desa itulah suamimu tinggal. Silakan masuk ke sana," dengan berkata, "Allah." Utsman kemudian kembali lagi ke Mekah. Ummu Salamah berkata, "Aku tidak mengetahui satupun keluarga dalam Islam mendapatkan ujian seperti yang dihadapi keluarga Abu Salamah. Dan belum pernah aku melihat seorang kawan pun yang lebih mulia dari Utsman bin Talha." Kala daulah Islam berdiri di Madinah dan jihad melawan musuh-musuh agama diproklamirkan, Abu Salamah bergabung bersama barisan para mujahid di jalan Allah di bawah panji Rasulullah. Ia terjun dalam kancah peperangan dan memberikan pengorbanan terbaik. Saat perang Badar, Abu Salamah punya kisah tersendiri dalam melancarkan serangan. 1 tahun berlalu, kaum musyrikin bersiap untuk menerangi kaum muslimin. Kaum muslimin pergi menuju Uhud dan di sanalah mereka bertemu dengan kaum musyrikin. Abu Salamah termasuk salah satu prajurit loyal dalam barisan pasukan Muhammad. Dalam perang ini, Abu Salamah dipanah Abu Usama al-Jushami di bagian lengan. Saat kaum muslimin kembali ke Mekah, Abu Salamah mengobati luka yang dialami selama sebulan bersama istri tercinta Ummu Salamah yang merawat dan melayaninya hingga lukanya sembuh. Ketika sejumlah kabilah bertindak lancang terhadap kaum muslimin selepas perang Uhud, Nabi mengirim datasemen Abu Salamah. Kelompok pertama yang menyerang kaum muslimin setelah perang Uhud adalah Bani As'ad bin Khuzaimah. Intelijen Madinah menginformasikan bahwa Talha dan Salamah, keduanya anak Khuwailid, menemui kaumnya dan siapapun yang patuh pada keduanya mengajak Bani As'ad bin Khuzaimah untuk memerangi Rasulullah. Rasulullah dengan cepat mengirim ke datasemen berkekuatan 150 prajurit dari kalangan Muhajirin dan Ansor dan menunjuk Abu Salamah sebagai komandan pasukan serta menyerahkan panji kepadanya. Abu Salamah menyergap Bani As'ad bin Khuzaimah di perkampungan mereka sebelum sempat melancarkan serangan. Hingga mereka kocar-kacir, kaum muslimin berhasil mendapatkan sejumlah unta dan kambing milik mereka. Lalu hewan-hewan ini digiring. Pasukan muslimin kembali ke Madinah dalam keadaan selamat dan mendapatkan rampasan perang tanpa menemui peperangan. Pemberangkatan datasemen terjadi pada awal bulan Muharram 4 Hijriah. Abu Salamah kembali pulang sementara luka yang menimpanya saat perang Uhud kembali membusuk. Tidak lama setelah itu ia meninggal dunia. Kala Abu Salamah tidur di atas ranjang kematian, dialog ruhani ini terjadi di antara dia dan istrinya. Diriwayatkan dari Ziyad bin Abu Maryam, ia berkata, Ummu Salamah berkata kepada Abu Salamah, "Saya dengar tidaklah seorang suami meninggal dunia dan ia termasuk penghuni surga. Kemudian si istri tidak menikah lagi setelahnya, melainkan Allah menyatukan keduanya di surga."
Untuk itu, mari kita berjanji, kau tidak akan menikah sepeninggalku dan aku pun tidak akan menikah sepeninggalmu. Abu Salamah bertanya, benar, kau mau menemui janjimu itu? Ya, jawab Ummu Salamah. Namun Abu Salamah berkata, jika aku meninggal lebih dulu, menikahlah lagi. Ya Allah, berilah Ummu Salamah seorang suami yang lebih baik dariku sepeninggalku nanti, yang tidak membuatnya sedih dan tidak menyakitinya. Setelah Abu Salamah meninggal dunia, aku lantas bertanya-tanya, siapa gerangan lelaki yang lebih baik dari Abu Salamah? Diriwayatkan dari Ubaid bin Umair, ia berkata, Ummu Salamah berkata, saat Abu Salamah meninggal dunia, aku berkata, nasib orang asing di kampung terasing, sungguh aku akan menangis sejadi-jadinya yang akan menjadi buah bibir. Saat itu aku sudah bersiap-siap untuk menangis kematian Abu Salamah. Lalu ada seorang wanita dari kawasan dataran tinggi Madinah datang. Ia bermaksud membantuku menangis. Rasulullah SAW kemudian menghampirinya dan berkata, apa kau ingin memasukkan setan ke dalam rumah yang Allah telah mengusirnya dari rumah itu? Beliau mengatakannya sebanyak 2 kali. Akhirnya aku menahan diri untuk menangis dan tidak jadi menangis. Diriwayatkan dari Ummu Salamah, ia berkata, Rasulullah masuk menemui Abu Salamah dalam kondisi mata terbelalak. Beliau kemudian memejamkan matanya lalu bersabda, sungguh ruh itu mengikuti pandangan ketika dicabut. Sejumlah keluarganya pun menangis. Lalu beliau bersabda, jangan mendoakan apapun dari kalian selain yang baik-baik, karena para malaikat mengamini kata-kata yang kalian ucapkan. Setelah itu beliau berdoa, ya Allah, ampunilah Abu Salamah, angkatlah derajatnya dalam golongan orang-orang yang mendapat petunjuk, berilah pengganti untuk keluarga yang ditinggalkan, ampunilah kami dan juga dia, wahai Rabb seluruh alam, lapangkanlah kuburnya dan terangilah ia di dalamnya. Diriwayatkan dari Umar bin Abu Salamah bahwa setelah masa iddah Ummu Salamah berakhir, Abu Bakar meminangnya, namun Ummu Salamah menolak. Setelah itu Umar datang meminang, namun Ummu Salamah juga menolak. Setelah itu Rasulullah mengutus seseorang untuk meminang Ummu Salamah, berkata, selamat datang, sampaikan kepada Rasulullah, aku ini wanita pecemburu, aku punya banyak anak dan tak seorang pun di antara waliku yang hadir. Rasulullah kemudian mengirim seseorang untuk menyampaikan kepada Ummu Salamah terkait kata-katamu, aku ini punya banyak anak, Allah akan mencukupi keperluan anak-anakmu. Terkait kata-katamu, aku ini wanita pecemburu, aku akan berdoa kepada Allah semoga berkenan menghilangkan sifat cemburumu. Terkait wali, mereka semua pasti menerima aku dengan senang hati. Ummu Salamah kemudian berkata, wahai Umar, nikahkanlah Rasulullah denganku. Rasulullah kemudian bersabda, aku tidak akan mengurangi apa yang aku berikan pada si fulana, 2 tikar 2 kendi dan 1 bantal dari kulit dengan isi sabut. Umar bin Abu Salamah menuturkan, saat Rasulullah datang menemui Ummu Salamah, ia meraih Zainab anaknya, lalu ia gendong dan ia susui. Rasulullah sendiri sosok pemalu dan mulia. Beliau merasa malu lalu kembali. Beliau melakukan hal itu berkali-kali hingga Ammar bin Yasir menyadari maksud beliau. Sejak pertama Ummu Salamah memasuki rumah tangga, ia sudah menjalankan berbagai pekerjaan rumah, mengatur segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Diriwayatkan dari Muthalib bin Abdullah bin Hattaf, ia berkata, janda Arab memasuki kediaman pemimpin kaum muslimin sebagai pengantin di awal waktu Isya dan bangun pada akhir malam untuk menumbuk gandum, maksudnya Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah sosok wanita berakal, memiliki pandangan dan pemahaman yang baik, bahkan ia selalu berusaha untuk membahagiakan dan menyenangkan Rasulullah. Diriwayatkan dari Zainab binti Abu Salamah bahwa Ummu Salamah berkata, aku haid saat tidur bersama Nabi dalam satu selimut. Aku lantas menyelinap keluar mengambil pakaian haid, lalu aku kenakan. Beliau bertanya kepadaku, kau haid? Iya, jawabku. Beliau memanggilku dan memasukkanku bersama beliau dalam satu selimut. Zainab binti Abu Salamah berkata, iya, Ummu Salamah bercerita kepadaku bahwa Nabi menciumnya saat beliau berpuasa. Ummu Salamah berkata, aku mandi jinabah bersama Nabi dalam satu bejana. Ummu Salamah menyayangi siapapun yang ada di sekitarnya, yang ingin selalu menyampaikan kabar gembira guna membahagiakan hati setiap orang. Dialah yang menyampaikan berita diterimanya tobat Abu Lubabah. Beginilah kisahnya. Suatu ketika Rasulullah SAW mengutus Abu Lubabah untuk menemui Bani Khuraizah. Abu Lubabah adalah sekutu Yahudi Bani Khuraizah di masa jahiliyah saat mereka mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah pada perang Khandaq. Nabi memutuskan untuk menyerahkan perihal Bani Khuraizah pada putusannya. Mereka lantas mengirim keputusan kepada Abu Lubabah. Mereka ingin meminta pendapatnya terkait nasib mereka. Mereka bertanya, apa menurutmu kita mematuhi putusan Muhammad? Abu Lubabah menjawab, ya, patuhilah putusan beliau.
Abu Lubabah sambil mengisyaratkan penyembelihan. Maksudnya, kalau kalian mematuhi putusan beliau, kalian pasti disembeli. Karena kejadian ini, Abu Lubabah merasa telah berkhianat terhadap Allah dan Rasulnya. Ia menyesal dan bertobat. Ia mengikat dirinya di salah satu tiang masjid. Ia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan makan dan minum hingga mati, atau Allah menerima taubatku atas kesalahan yang telah aku lakukan." Wahyu penerimaan tobat Abu Lubabah kemudian turun kepada Rasulullah saat beliau berada di rumah Ummu Salamah. Ia kemudian meminta izin kepada Nabi untuk menyampaikan kabar gembira padanya bahwa Allah menerima taubatnya. Nabi mempersilahkan Ummu Salamah kemudian berkata, "Wahai Abu Lubabah, bergembiralah karena Allah telah menerima taubatmu." Ummu Salamah menuturkan, orang-orang berhamburan dan bersegera menghampiri Abu Lubabah untuk mereka lepas. Namun Abu Lubabah enggan menerima hal itu. Ia berkata, "Tidak, demi Allah, sebelum Rasulullah sendiri yang melepaskanku dengan tangan beliau yang mulia." Rasulullah SAW mendengar hal itu saat beliau melintas di hadapan Abu Lubabah untuk salat subuh. Beliau melepaskan ikatannya. Abu Lubabah begitu bahagia karena Allah mengampuni kesalahannya. Ummu Salamah juga menjadi sebab Nabi memaafkan saudara sepupu beliau Abu Sufyan bin Haris dan Abdullah bin Abu Umayyah. Suatu ketika keduanya berpapasan dengan beliau di Abwa. Keduanya bermaksud untuk menemui beliau, namun beliau berpaling dari keduanya karena sebelumnya mereka sangat menyakiti dan menghina beliau. Disinilah Ummu Salamah mencoba berbicara kepada sang kekasih agar berlapang dada dan memaafkan kesalahan keduanya yang telah lalu. Ummu Salamah berkata, "Wahai Rasulullah, jangan sampai putra paman dan putra bibimu itu menjadi orang paling sengsara karenamu." Ali berkata kepada Abu Sufyan seperti yang diceritakan Abu Umar, "Datanglah kepada Rasulullah tepat di hadapan beliau, lalu katakan pada beliau seperti yang dikatakan saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf. Sesungguhnya Allah melebihkan kamu atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah, berdosa." Karena beliau tidak ingin ada seorang pun yang berkata-kata lebih baik dari beliau, Abu Sufyan melakukan saran Ali. Lalu Rasulullah berkata padanya, "Pada hari ini tak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan dialah yang maha penyayang di antara para penyayang." Surat Yusuf ayat 92. Diriwayatkan dari Salman bin Al-Farisi, ia berkata, "Aku diberitahu bahwa Jibril suatu ketika datang kepada Nabi, sementara Ummu Salamah berada di dekat beliau. Jibril berbicara setelah itu. Nabi kemudian bertanya kepada Ummu Salamah, "Siapa dia?" "Dihya," jawab Ummu Salamah. Salman berkata, Ummu Salamah menuturkan, "Demi Allah, aku kira dia atau Dihya hingga suatu ketika aku mendengar khutbah Nabi Allah menyampaikan kabar kami ini." Salamah meneruskan, "Aku kemudian bertanya kepada Abu Usman, dari siapapun yang mendengar kabar ini dari Utsman bin Zaid?" Jawab Abu Usman. Imam An-Nawawi menjelaskan perkataan Salman, Ummu Salamah melihat Jibril dalam wujud Dihya. Bisa dibaca Dahya atau Dihya untuk menunjukkan keutamaan Ummu Salamah. Manusia bisa melihat malaikat dan hal itu nyata terjadi. Mereka melihat malaikat dalam wujud manusia karena mereka tidak mampu melihat malaikat dalam wujud asli. Nabi Muhammad SAW biasanya melihat Jibril dalam wujud Dihya dan 2 kali melihatnya dalam bentuk asli. Ummu Salamah termasuk salah satu fuqaha sahabat-sahabat wanita. Imam Az-Zahabi menuturkan tentang Ummu Salamah, ia termasuk salah satu fuqaha sahabat-sahabat wanita. Bagaimana Ummu Salamah tidak mencapai tingkatan dan kedudukan tinggi tersebut sementara dialah yang mendengar Al-Quran dan As-Sunnah langsung dari murid Rasulullah. Ummu Salamah termasuk salah satu rujukan di bidang hukum dan fatwa, khususnya terkait fikih muslimah, sampai-sampai ulama umat Ibnu Abbas mengirim utusan padanya untuk menanyakan sejumlah hukum. Kekayaan hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah, Ummul Mukminin, mencapai 378 hadis yang ia hafal dari Rasulullah. 29 hadis diantaranya dita'rij dalam kitab Syahihain dan 13 diantaranya disepakati kesahihannya. 3 diantaranya diriwayatkan Bukhari dan 13 diriwayatkan Muslim. Ummu Salamah berumur panjang. Ia hidup kurang lebih selama 90 tahun. Hidup di masa Khalifah Rashidah hingga masa Yazid bin Muawiyah. Imam Az-Zahabi berkata dialah yang terakhir meninggal di antara ummahatul mukminin. Ummu Salamah berumur panjang hingga mendengar berita kematian Husain. Ia sedih dan tidak sadarkan diri karenanya. Tidak lama setelah itu ia pulang ke haribaan ilahi. Ini terjadi pada tahun 61 Hijriah. Menurut pendapat ahlul ilmi yang paling rajih, seperti itulah Ummul Mukminin Ummu Salamah pergi untuk menjadi istri Nabi di surga Ar-Rahman, tempat kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, terdengar telinga, ataupun terlintas di benak manusia. Semoga Allah meridhoinya, membuatnya senang dan menjadikan surga Firdaus sebagai tempat kembalinya.